Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Memasuki hari ke-8, kebakaran yang melanda TPA Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat semakin meluas hingga lebih dari 90% kawasan. Sejumlah titik api pun masih bermunculan. Kebakaran hebat yang melanda tempat pembuangan akhir di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sudah memasuki hari ke-8. Kebakaran pun meluas hingga lebih dari 90% kawasan TPA. Proses pemadaman terkendala tiupan angin kencang disertai didominasi material sampah yang mudah terbakar. Tak hanya itu, sulitnya pasokan air serta petugas yang dilanda kelelahan hingga gangguan kesehatan membuat proses pemadaman semakin sulit dan berat dilakukan. Bupati Kuningan meminta bantuan kepada provinsi untuk menurunkan beberapa unit kendaraan water supply untuk membantu proses penanganan. Ya, kami juga mendapat bantuan dari Pak Gubernur dari Provinsi Jawa Barat, dan barusan juga saya telepon tadi ke Pak Sekda, dan malam ini juga akan dikirim lagi bantuan water supply air, itu yang perlu yang saat kami perlukan untuk saat ini. Jadi mohon doa untuk beberapa hari ke depan. Memang ini butuh waktu karena kebakaran di tempat sampah ini memiliki karakteristik tersendiri karena banyak plastik-plastik yang sudah terbakar dan ini sulit untuk dipadamkan. Untuk memudahkan proses penanganan, BPBD Kabupaten Kuningan melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat dan menerjunkan 2 pilot drone thermal yang didatangkan dari BPBD Kota Cirebon. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemetaan area mana saja yang masih memiliki suhu panas tinggi. Hingga hari ke-8 ini, kebakaran nampak semakin meluas hingga 90% kawasan dan sejumlah titik api masih terus bermunculan di beberapa area dengan suhu di atas 80 derajat Celcius. Sampai saat ini, proses pemadaman di TPA Ciniru terus dilakukan agar kebakaran tidak semakin meluas dan menimbulkan pencemaran udara yang mengganggu aktivitas maupun kesehatan masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika Ayus melaporkan. Pemirsa, warga terlihat ketakutan dan panik saat kebakaran lahan gambut dengan cepat mengepung kawasan permukiman penduduk di Sampit. Sebuah gereja juga nyaris terbakar, namun berkat kesiagaan posko gabungan kondisi tersebut dapat diatasi. Gumpalan asap tebal dari arah belakang Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Sampit tampak membumbung tinggi hingga membuat panik jemaat setempat. Warga bersama petugas posko gabungan pengendalian Karhutla Kota Waringin Timur berupaya melokalisir agar api tidak menyambar gereja GKPS Sampit yang hanya berjarak sekitar 10 meter. Menurut pimpinan gereja, sehari sebelumnya dari kejauhan hanya terlihat gumpalan asap kecil. Namun, akibat tiupan angin kencang membuat kobaran api lahan gambut dengan cepat menuju bagian belakang rumah ibadah ini. Api sebenarnya sudah ada dari 2 hari yang lalu, kalau tidak salah itu di arah ke barat, ke arah Jalan Insinyur Soekarno. Nah, kemudian sekitar pukul 1 siang tadi, angin kencang dan titik api menyebar sampai ke arah belakang gereja dan juga bahkan di belakang perumahan penduduk. Tak berselang lama, petugas gabungan tiba-tiba kembali dikejutkan dengan kebakaran lahan gambut yang cepat mendekati permukiman warga yang tidak jauh dari gereja tersebut. Bahkan warga yang rumahnya nyaris disambar api tampak ketakutan dan panik saat kobaran api hanya tinggal 5 meter menuju rumahnya. Getar itu loh, ketakutan. Nanti warga-warga sini ketakutan itu loh Pak, kasihan. Panik juga. Panik semua. Itu yang dikhawatirkan yang itu loh Pak, yang diterbas itu yang kering itu. Berdasarkan data BPBD Kota Waringin Timur per 18 Agustus 2026, total luas lahan yang terbakar mencapai 1.300 hektar lebih. Sedangkan rekap hotspot tercatat sebanyak 3.840 titik panas sepanjang tahun 2026. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah Ainus melaporkan. Pemirsa, dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan membuat sebagian kota Banjarbaru diselimuti kabut asap. Kondisi ini membuat pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati karena jarak pandang hanya sebatas 10 meter.
Kabut asap pekat dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Rabu pagi. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, terutama bagi pengendara lantaran jarak pandang yang hanya 10 meter. Kabut asap kali ini merupakan yang terparah sejak karhutla melanda kota Banjarbaru, terutama di wilayah Kecamatan Landasan Ulin, Liang Anggang, hingga perbatasan Banjarbaru dengan Kabupaten Tanah Laut. Warga setempat mengatakan kabut asap di jalanan disertai bau yang membuat nafas menjadi sesak. Jarak pandang cuman berapa meter. Kalau dulu masih sampai seberang sana masih bisa melihat. Kalau hari ini memang benar-benar parah. Selama saya tinggal 19 tahun. Selain mengganggu penglihatan, kabut asap juga mengancam kesehatan pernafasan masyarakat. Warga terus berharap ada solusi pasti dari pemerintah daerah dan pusat agar karhutla di Kalimantan Selatan segera berakhir. Dari kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi Ainews melaporkan. Sebelumnya polisi menangkap 21 orang yang diduga akan jadi perusuh demo di Jakarta kemarin. Polisi juga menyita petasan atau flare hingga bom molotov. Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang yang diduga akan membuat rusuh saat aksi penyampaian pendapat oleh mahasiswa di Jakarta pada Selasa. Polisi turut menyita barang bukti berupa flare hingga molotov. Dan preemptive education, Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang saat ini dalam dimintai keterangan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait tentang membawa barang-barang yang dapat membahayakan peserta aksi dan petugas pengamanan serta masyarakat di sekitar. Adapun barang-barang tersebut berupa petasan ataupun flare, botol yang dipersiapkan sebagai pemicu ataupun pemantik sebagai bom molotov. Polisi juga menegaskan pihak-pihak yang membawa ataupun mengganggu dalam pelaksanaan aktivitas penyampaian aspirasi di muka umum bukan merupakan bagian dari mahasiswa. Diketahui Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi penyampaian pendapat di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat hari ini. Sebanyak 8 tuntutan yang ditunjukkan kepada pemerintah. Dari Jakarta, Rian Rizky Roshali, Ainews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polda Metro Jaya menemukan senjata tajam saat aksi unjuk rasa mahasiswa dari berbagai universitas. Dalam masa aksi tersebut, ratusan mahasiswa menyuarakan 8 poin menuntut kebijakan pemerintah. Mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi suarakan aspirasi di sejumlah titik aksi, seperti di kawasan Sudirman Tamrin dan Dukuh Atas Jakarta Selasa kemarin dan berlangsung kondusif. Ratusan mahasiswa menyuarakan 8 poin menuntut kebijakan pemerintah. Dalam masa aksi tersebut, polisi menyebut mengamankan 2 orang yakni mahasiswa dan sopir ambulans karena kedapatan membawa senjata tajam saat aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan MH Tamrin, Jakarta. Pihak kepolisian mengimbau peserta aksi maupun masyarakat agar tidak membawa benda tajam atau barang berbahaya lainnya demi menjaga keselamatan bersama. Ditemukan 1 buah bilah pisau yang dibawa oleh oknum berinisial AM, ini masih didalami. Yang satu lagi 1 buah golok yang dibawa oleh supir ambulan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh peserta aksi, barang-barang berbahaya, barang-barang benda tajam ini tidak boleh dibawa pada saat melaksanakan aksi. Kita sama-sama membuat suasana penyampaian pendapat ini tertib, aman, dan nyaman. Terkait penemuan senjata tajam tersebut, polisi masih mendalami motif dan tujuan keberadaan senjata tajam di lokasi aksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.